Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Higoro SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 8 Kota Ternate. Saya mahasiswa PPG LPTK Universitas Khairul Ternate kategori 1 angkatan 3, program studi biologi sekolah menengah atas, NIM 10190230141. Saya melaksanakan ujian kinerja yang dilaksanakan di SMA Negeri 8 Kota Ternate di kelas 11 dengan mata pelajaran biologi. Berikut ini video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Semalam ada belajar apa? Nah? Ya, sebelum Ibu mengawali pelajaran ini, Ibu meminta untuk maju di depan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Terima kasih atas doanya di pagi hari ini. Sebelum Ibu mengawali pembelajaran ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah siswa tersebut ada yang tidak hadir? Ada apa tidak? Ada? Siapa yang tidak hadir? Beda sama siapa? Oke. Mereka sudah kalian hubungi apa tidak? Terima kasih. Ya. Sebelum Ibu mengawali pelajaran ini, Ibu hari ini ada tes speaking. Jadi Ibu meminta tolong untuk semua berdiri. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Silakan Ibu kembali. Untuk anak-anakku semuanya rapi? Sekarang kita akan melakukan tarik nafas
Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Apa yang kalian rasakan ketika apa lagi? Di sini Ibu akan membuat kesepakatan. Kesepakatan itu kita akan buat bersama. Kalau siswa yang ada rasa capek, ngantuk, apa yang harus kita buat bersama? Kesepakatan apa yang kita buat bersama? Apa lagi? Saling menghargai. Apa lagi? Jangan bersedih. Di sini Ibu akan menjelaskan materi yang terkait dengan sistem pertahanan tubuh pada manusia. Kira-kira ada siswa yang bisa menanggapi materi tentang apa itu imun? Ada nggak siswa yang bisa menanggapi? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang imun yang saya hormati. Imun atau kekebalan tubuh adalah sistem biologis kompleks yang melibatkan berbagai sel, protein, organ tubuh manusia dan hewan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya dari sistem pertahanan tubuh, yaitu setelah melakukan pekerjaan yang namanya LKPD dan didiskusi kelompok dalam pembelajaran biologi menggunakan model problem based learning. Kemudian peserta didik harus mampu mempresentasikan hasil diskusi terkait materi sistem pertahanan tubuh pada manusia. Terus tujuan kedua, setelah melakukan diskusi dan peserta didik mempresentasikan hasil kelompok, ya pendidikan kemudian menganalisis hasil dari pekerjaan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Sistem pertahanan tubuh pada manusia. Peserta didik akan menanggapi atau melihat video yang akan Ibu tampilkan di depan. Jadi, meminta semua siswa perhatikan terkait video pembelajaran yang Ibu tampilkan di depan menggunakan media info. Oke, jadi Ibu minta tolong nonton. Tubuh kita dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena sistem pertahanannya yang dapat diandalkan. Ya, betul sekali. Sistem tubuh kita suatu sistem pertahanan yang dapat proteksi dan menjajah dari luar tubuh bekerja tanpa henti untuk memastikan kesehatan kita tidak terganggu. Tanpa mereka, nyawa kita akan selalu terancam di saat terpapar sesuatu yang asing. Tapi, apakah kalian tahu apa saja sel darah putih atau leukosit yang merupakan bagian dari sistem tersebut? Pertama, coba kita lihat organ-organ yang terlibat dalam sistem ini. Terdapat 8 yang akan kita bahas, yaitu adenoid, pembuluh darah, sumsum tulang, kelenjar getah benih, pembuluh limfa, timus, dan amandel. Adenoid, suatu kelenjar yang berlokasi di bagian atas di dalam mulut kita, yang bertanggung jawab dalam memproduksi sel darah putih atau antibodi yang akan mengecil seiring waktu dan menghilang di saat kita sudah dewasa. Sama dengan timus, yang bertanggung jawab dalam memproduksi dan pemakaran sel-sel imun yang juga menghilang setelah pubertas. Berikutnya, sumsum tulang, suatu jaringan yang ditemukan di rongga-rongga tulang yang memproduksi antibodi. Lalu, ada kelenjar getah benih, suatu organ yang terletak di beberapa lokasi di seluruh tubuh, seperti trachea, supra dan infrapartikula, dan lain-lainnya. Organ ini membantu menyaring suatu cairan yang disebut getah benih yang berisi sel darah putih. Mereka saling terhubung oleh pembuluh limfa, lalu ada yang namanya limfa, tempat di mana sel darah putih tersimpan. Ada juga yang namanya amandel, yang bertugas menjebak kuman yang kadang kita hirup dan mengeluarkan antibodi untuk melawan kuman-kuman tersebut. Sedangkan untuk pembuluh darah, ya sesuai tebakan kalian, dia berfungsi sebagai jalur untuk sel darah putih berkeliling ke seluruh tubuh. Setelah mengetahui organ yang terlibat dalam sistem imun kita, coba kita lihat macam-macam selnya. Sel-sel darah putih ini dibagi menjadi 2 grup, yaitu granulosit dan agranulosit. Pertama, untuk kelompok granulosit terdapat basofil yang aktif pada reaksi alergi dan menunjukkan yang tidak. Kira-kira begitulah struktur dari sel darah putih. Bagi dari sistem imun kita dalam menjaga kesehatan,
melalui benda-benda asing yang berusaha masuk. Mereka benda-benda asing tersebut akan masuk ke dalam kotak deteksi dan juga lalu tumbuh dan dapat tetap. Walaupun dalam beberapa infeksi dibutuhkan beberapa hari bagi tubuh untuk membuat cukup banyak sel yang berbentuk melalui benda-benda asing ini, maka dari itu beberapa gejala dapat timbul. Saat terinfeksi, sel ini akan mengeluarkan suatu zat kimia bernama histamin, suatu marker untuk reaksi alergi. Histamin juga membantu dalam vasodilatasi agar pembuluh darah dapat berdilatasi dan memudahkan sel darah putih keluar dari tubuh untuk membantu melawan infeksi. Selanjutnya ada eosinofil yang terlibat dalam kekebalan terhadap parasit. Yang ketiga dan terakhir dalam kelompok ini, neutrofil dibagi menjadi dua yaitu neutrofil batang dan sekundär. Mereka bertugas sebagai garis pertahanan pertama dalam melawan infeksi bakteri atau jamur. Berikutnya di dalam kelompok agranulosit terdapat limfosit dan monosit. Limfosit ini mempunyai sel tipe T dan B. Sel T akan menstimulasi sel B untuk bekerja atau secara langsung melawan infeksi seperti bakteri, virus, jamur, dan lain-lainnya. Sel B akan fokus dalam membuat protein bernama antibodi yang akan bertarung melawan infeksi. Sedangkan pada saat infeksi, monosit akan bergerak keluar dari pembuluh darah dan berkembang menjadi sel yang bernama makrofag yang akan menelan seluruh benda asing dan menghancurkannya di dalam. Kira-kira apa itulah struktur dari sel darah putih? Bagian dari sistem imun tubuh kita dalam menjaga kesehatan melawan benda-benda asing yang berusaha masuk. Tanpa mereka, benda-benda asing tersebut akan masuk ke dalam kotak deteksi dan menyebar, lalu tubuh dan dapat berakibat fatal. Walaupun dalam beberapa infeksi dibutuhkan beberapa hari bagi tubuh kita untuk membuat cukup banyak sel yang bertugas melawan benda-benda asing ini. Maka dari itu, beberapa gejala dapat timbul sementara. Video yang sudah ditampilkan dan kita melihat bersama, apakah salah satu siswa bisa menanggapi video tersebut atau memberikan pertanyaan dari video ini? Dan kalau yang salah, jadi yang dapat saya pahami dari video materi mengenai sistem pertahanan tubuh manusia yaitu bahwa sistem imun sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh manusia. Organ-organ seperti adenoid, pembuluh darah, struktur tulang, kelenjar beta bening, pembuluh limfa, timus, dan manjal berperan dalam produksi dan kematangan sel darah putih. Sel darah putih sendiri terbagi menjadi dua kelompok yaitu granulosit yang terdiri dari basofil, eosinofil, dan neutrofil. Selanjutnya granulosit yang terdiri dari limfosit dan monosit. Limfosit terdiri dari sel T dan B yang bekerja bersama untuk melawan berbagai infeksi. kelompok ibu sudah membagi, berarti kelompoknya ada 5, ya. Jadi nanti ibu membagi LKPD ini, dalam LKPD itu ada yang terkait namanya soal yang akan kalian menanggapi atau kalian yang analisis. Oke, ibu bagikan langsung LKPD beserta ini. Oke, ibu sudah membagikan LKPD, silakan kalian menganalisis dan kalian menanggapi. Ibu memberikan waktu 10 menit. Oke, 10 menit dari sekarang. Silakan.
Waktu sudah habis untuk 10 menit yang kalian bahas materi yang terkait dengan sistem pertahanan tubuh, antigen, antibodi, dan imun. Ada kelompok ya dari kelompok 1 maupun kelompok 5 sampai yang akan presentasi di depan belakang. Ada kelompok 1 maju silakan untuk mempresentasi hasil dari kalian mengamati atau kalian menganalisis dari hasil yang kalian dapat. Silakan ke depan. Di depan. Kedua, bisa. Silakan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komando Purba ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang darah putih atau tentang tentang darah putih. Kepada Intan saya persilakan. Jadi di sini tubuh kita dapat berfungsi karena sistem pertahanan yang dapat diandalkan. Sistem imun kita suatu sistem pertahanan yang menangkal infeksi dan menjaga dari luar tubuh. 8 organ yang akan dibahas di sini yaitu 1. Adenoid, 2. kelenjar getah bening, 3. pembuluh darah, 4. tulang, 5. amandel atau tonsil, 6. timus, 7. pembuluh limfa, 8. limfa atau spleen. 1. Adenoid. Adenoid merupakan suatu kelenjar di atas mulut kita yang bertanggung jawab memproduksi sel darah putih atau antibodi. 2. Tinus yang bertanggung jawab dan pematangan sel-sel imun. 3. tulang yang memproduksi antibodi. 4. kelenjar getah bening atau organ ini membantu menyaring suatu cairan getah bening. Mereka sering terhubung oleh pembuluh limfa. 5. limfa atau spleen yaitu tempat di mana sel darah putih tersimpan. 6. pembuluh limfa yaitu berfungsi sebagai jalur untuk sel darah putih. Sel-sel darah putih dibagi menjadi 2 grup, yaitu neutrofil, yakni basofil dan fosinofil, dan yang kedua yaitu monosit yang terbagi menjadi limfosit dan agranulosit. Sekian presentasi dari kami. Dari presentasi tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya kepada kelompok. Sedangkan ini saya ingin bertanya sama kelompok 2. Jadi pertanyaannya, bagaimana sel darah putih terlibat dalam pembentukan memori imun dan apa implikasinya dalam respon imun berulang terhadap patogen yang sama? Baik, terima kasih. Jawabannya, sel darah putih terutama sel B dan sel T memori dimainkan terhadap fungsi dalam pembentukan memori imun yang memungkinkan respon yang lebih cepat dan efisien terhadap patogen yang telah dihadapi sebelumnya. Apakah jawaban dari kami puas? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi materi, salah satunya adalah antigen dan Ibu langsung saja untuk ke kelompok 1 mempresentasi hasil diskusi dari kelompok kalian. Ibu mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari satu ingin presentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem ini. Baik, saya akan menjelaskan sistem imun pada manusia. Manusia secara umum memiliki dua jenis imunitas atas sistem kekebalan tubuh. Di antara lain, imunitas adalah mekanisme ketahanan tubuh berupa perlawanan terhadap antigen tertentu. Sistem imun adaptif ini terutama diperankan oleh limfosit B atau limfosit T. Antibodi adalah bagian dari sistem imunitas yang berperan sebagai benteng pertahanan untuk melindungi tubuh dari ancaman virus, bakteri, kuman, dan zat-zat penyebab penyakit infeksi sesuai dengan jumlah antigen dalam tubuh. Ya, dari Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Kan tadi sistem kekebalan tubuh terdapat sistem imun. Pertanyaan saya adalah apa yang dimaksud dengan responsif imun, humoral dan seluler, dan apa perbedaannya? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan respons imun humoral dan seluler dan apa perbedaannya? Respon imunitas seluler berperan dalam perlindungan terhadap jamur, virus, dan patogen bakteri intraseluler. Sedangkan respon imunitas humoral merupakan respon imun yang dimediasi oleh makromolekul yang ditemukan dalam cairan imun ekstraseluler disebut kekebalan humoral. Demikian dari jawaban saya. Baik, sedikit dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memberikan aplaus. Oke, apa yang telah kalian amati yang terkait dengan diskusi. Di sini Ibu akan menguatkan atau yang dikatakan penguatan materi dan tentang sistem pertahanan tubuh pada manusia. Apa itu sistem pertahanan tubuh pada manusia? Ada dua, yaitu pengertian sistem pertahanan tubuh adalah sistem yang melindungi tubuh dari partikel berbahaya atau genjat, hasil penyebab penyakit dan sel tubuh yang tidak normal. Sistem pertahanan tubuh disebut juga sistem imun atau imunitas. Yang tadi kalian bahas, yang tadi kalian diskusi. Ini materinya yaitu imun atau imunitas. Sistem pertahanan tubuh non spesifik. Sistem pertahanan tubuh non spesifik merupakan pertahanan tubuh yang tidak membedakan patogen satu dengan yang lainnya. Pertahanan tubuh non spesifik melibatkan dua garis pertahanan yaitu eksternal dan internal yang masuk dalam luar. Satu garis pertahanan pertama eksternal terjadi pada bagian luar tubuh seperti kulit, ya, membran mukosa dan cairan sekresi dihasilkan keduanya. Dua garis pertahanan kedua internal terjadi pada bagian dalam tubuh yaitu pertahanan kerja. Terus sistem pertahanan tubuh spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan tubuh terdapat patogen tertentu yang masuk ke tubuh sistem pertahanan tubuh spesifik. Tubuh dibagi menjadi dua, pertahanan seluler dan spesifik dan pertahanan humoral spesifik. Nah, gampang dari sistem kekebalan tubuh, contohnya alergi autoimunitas, alergi itu pada kulit, contohnya ada sel-sel tubuh manusia. Autoimunitas, imunodepresi. Di sini Ibu sudah menjelaskan materi tentang sistem pertahanan tubuh pada manusia. Itu ada berapa? Dua. Ada non spesifik dan spesifik.
Di dalam materi sistem pertahanan tubuh pada manusia, siapa yang bisa menyimpulkan atau memberikan kesimpulan terhadap materi yang sudah Ibu jelaskan? Ada? Oke, Ibu mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan tentang sistem pertahanan tubuh yang telah dijelaskan oleh Ibu Mida. Sistem pertahanan tubuh atau sistem kekebalan adalah suatu mekanisme biologis yang kompleks dan esensial untuk menjaga kesehatan tubuh manusia dan hewan. Terdiri dari komponen utama, yaitu kekebalan non-spesifik dan kekebalan spesifik. Sistem ini bekerja bersama-sama untuk melindungi tubuh dari serangan patogen dan sel-sel abnormal. Pentingnya menjaga sistem pertahanan tubuh tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga melibatkan pola makan, olahraga teratur, tidur yang cukup, dan vaksinasi. Dengan merawat sistem kekebalan, individu dapat meningkatkan kemampuan tubuh untuk melakukan penyakit dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Terima kasih. Sama-sama. Itulah kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh peserta siswa atau salah satu siswa, dan ini memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Di sini Ibu akan membagi hasil atau yang dikatakan, Ibu akan memberikan tes kognitif kepada peserta siswa yang nantinya Ibu akan dinilai dari hasil soal yang dikatakan tes kognitif. Langsung balik. Ibu sudah membagi soal tes kognitif, maka Ibu akan memberikan waktu 2 menit saja. Silakan dikerjakan. Soal yang Ibu bagi sudah apa belum? Kelompok 1 dan yang lain. Ibu akan mengambil soal dari apa yang kalian tanggapi dari soal yang dikatakan semua. Ibu ambil sayang. Nah. Ini akan menyampaikan materi yang akan datang atau minggu kedua. Materi selanjutnya adalah sel tubuh pada manusia. Oke, mungkin materi itu yang pertemuan kedua yang Ibu akan bahas adalah sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sebelum Ibu menutup pertemuan kita, Ibu meminta salah satu siswa untuk baca doa. Sudah pada itu Ibu mempersilakan siswa tersebut. Baik, teman-teman, kita hari ini kita doa baik. Terima kasih saya. Oke, sebelum Ibu mengakhiri materi yang Ibu sampaikan tadi, maka berakhirlah pembelajaran yang berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh pada manusia. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.